Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man ittaba'a dinahu ila yaumiddin. Allahumma aslih ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam warham ummata Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wansyur wahfaz wa ayyid fil a'lamin bihaqqi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam amma ba'd. Apa kabar Ibu, Bapak semua? Alhamdulillah Pak Guru. Alhamdulillah. Mana Ibu Suryana nggak kelihatan wajahnya. Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang tak henti-hentinya memberikan kita kenikmatan, kesehatan, kesempatan dan kenikmatan iman Islam terutama, ditambah lagi dengan bulan Ramadan ini. Alhamdulillah keberkahan itu terasa, bahwa kekuatan yang sejati itulah kekuatan imani. Lapar, dahaga tidak menghalangi kita untuk terus beraktivitas mengabdikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan semakin semangat karena manfaat di dunia, kesehatan baik secara jasmani, fisik maupun secara rohani semakin sehat dengan Ramadan ini, dengan puasa. Dan alhamdulillah. Doa keberkahan dan rahmat tidak lupa kita sampaikan untuk Nabi kita, junjungan kita, Nabi Muhammad SAW yang telah berjuang membimbing umat manusia menemukan, memahami, lalu menegakkan kebenaran dalam kehidupan sehari-hari. Ibu bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada pertemuan sebelumnya kita sudah berlatih bersama bagaimana memahami bahasa Arab berkaitan khususnya kalimat jumlah fi'liyah, ya, jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari yang bermakna akan. Itu yang sudah kita pelajari pada pelajaran kita yang ke-19. Pada pelajaran kita berikutnya hari ini yang akan kita bahas, ibu-ibu, bapak sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita tetap akan membahas fiil mudhari dengan variasi yang lain. Ya, dalam banyak hal, fiil mudhari ini menjadi pembahasan yang mendapatkan porsi bagian yang banyak karena mudhari itu kan berkaitan dengan aktivitas, perbuatan, rutinitas, berkaitan dengan hal ihwal kehidupan sehari-hari kita. Nah, karena itulah kita banyak membicarakan tentang itu. Nah, pada pelajaran kita ini berikutnya 20 ini ibu-ibu apa sekalian, kita akan membahas lagi seperti yang tadi sudah disampaikan pendahuluan, jumlah fi'liyah dengan fi'il mudhari dengan variasi yang baru. Dan ini akan menjadi pemahaman pelengkap, pemahaman tambahan kita, dan ini akan menjadi nuansa baru untuk kita semua ibu bapak sekalian. Dalam hal apa? Dalam hal bahwa kemarin pelajaran kita yang sebelum-sebelumnya ketika kita bicara tentang perubahan akhir kata, dalam bahasa Arab kita banyak berbicara tentang perubahan yang terjadi pada isim. Sehingga kita mengenal ada isim yang marfu, kita mengenal ada isim yang mansub, kita mengenal ada isim yang majrur. Kita sudah bicarakan itu. Nah, pada pelajaran kita hari ini kita akan bergeser maju bahwa istilah marfu
itu bukan hanya ada pada bahasa Arab. Maaf, bukan hanya ada pada isim maksudnya. Tapi kita akan pelajari hari ini bahwa pada fiil juga terjadi seperti itu. Terjadi pada fiil juga. Tapi karena memang ada isim dan fiil ada perubahan, ada perbedaan ya, ada perbedaan, maka dalam perubahan juga terkait dengan perubahan yang terjadi pada fiil juga ada perbedaannya. Ada persamaannya, namun ada juga perbedaannya. Berkaitan dengan akhir sebuah fiil yang akan kita pelajari bahwa pada pelajaran-pelajaran sebelumnya, ibu-ibu, bapak sekalian, kita bisa lihat bahwa pada pelajaran kita sebelumnya, fiil mudhari yang kita sudah pelajari adalah fiil mudhari yang marfu. Nah, sekarang kita akan mempelajari yang lain. Sebagaimana halnya dulu pada awal-awal pelajaran kita juga isim yang kita pelajari adalah isim yang marfu. Belakangan baru kita bicara tentang isim yang mansub, kemudian isim yang majrur. Ya, jadi marfu menjadi pembahasan lebih banyak atau lebih awal karena konteksnya bahwa dia kalau dilihat dari posisinya dia adalah posisi yang banyak. Ya, posisi yang banyak. Kenapa dia banyak? Karena secara pengucapan yang marfu itu relatif lebih gampang. Ya, mengatakan U lebih gampang dari mengatakan A atau mengatakan I. Nah, U kan biasa ya, U, A, nah, I. Beda kan itunya pergerakan dalam mulut. Ini bahasa Arab itu karena memang bagian dari bahasa yang diajarkan oleh Allah kepada manusia tentu yang disesuaikan dengan karakter manusia itu. Baik, ibu-ibu sekalian, ya, kita rasanya sudah ingin segera membahas, mengkaji, melanjutkan pelajaran kita dengan pelajaran yang baru. Untuk itu, ibu-ibu, bapak sekalian, mari kita awali kajian kita pada kesempatan kali ini. Mari kita awali bersama dengan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma Rabbana Allahumma zidna ilman Rabbana nafi'an zidna ilman warzuqna fahman nafi'an wasi'an warzuqna rahmatika ya arhamar rahimin. Ya, baik. Sudah terlihat ibu-ibu apa sekalian materi Sudah. kita untuk hari ini? Oke, baik. Kita pada pelajaran kita hari ini darsuna al-yaum ad-darsu al-ishrun. Kita sudah sampai pada ad-darsu al-ishrun. Setelah kemarin kita sudah membahas dars yang ke-19. Sekarang kita akan masuk pelajaran yang ke-20. Ad-darsu al-ishrun. Judulnya adalah Lam yaqra'il waladu al-Qur'an. Apa judulnya Ibu Bapak sekalian? Lam yaqra'il waladu al-Qur'an. Iya, ini awalnya ini lam yaqra al-waladu al-Qur'an. Awalnya adalah lam yaqra al-waladu al-Qur'an. Jadi awalnya adalah demikian. Lam yaqra al-waladu al-Qur'an. Ya. Jadi awalnya adalah lam yaqra al-waladu al-Qur'an. Ini adalah pengembangan dari pelajaran kita yang sebelumnya, ya. Pelajaran kita yang sebelumnya, ibu-ibu, ini coba dibandingkan dengan persisnya pelajaran yang ke-14 coba. Yaitu pelajaran yang pertama di buku kita yang 2A. Atau bisa dilihat dibandingkan di daftar isi ya. Pelajaran yang ke-14 apa di situ judulnya? Yaqra'ul waladul Qur'an. Iya, gitu ya. Judulnya adalah awalnya ini adalah yaqra'u al-waladu al-Qur'an. Lalu di sini ada apa yang baru di sini di judul kita yang baru ini pada judul ke-20 ini lam.
Nah, sehingga ini bisa berlaku juga prinsipnya untuk kalimat-kalimat lain, pelajaran-pelajaran lain kita yang sebelumnya yang menggunakan fiil mudhari. Ya, tinggal kita kembangkan saja dengan menambahkan lam. Misalkan pada pelajaran ke-15, apa judulnya pelajaran kita yang ke-15? 15 yaqra'ul waladul Qur'ana fil masjidi. Iya, Yaqra'u Ibu wa sekalian la bisa lihat di daftar isi ya sebagai pemandunya di daftar isi. Yaqra'u al-waladu al-Qur'ana fil masjid. Nah, tinggal diawali misalnya dengan ini, tambahkan lam di situ menjadi lam yaqra' al-waladu al-Qur'ana fil masjid. Nah, dengan demikian, dengan dugaan awal kita, dugaan sederhana kita bahwa ini ada perubahan dari yaqra'u menjadi yakro itu karena ada kaitannya faktor lam. Ada didahului oleh lam. Ya, didahului oleh lam. Ini digunakan lam dan ada beberapa kata lain yang mempunyai fungsi atau yang peranannya sama dengan lam. Ya, sama dengan lam. Ya, sama dengan lam. Itu yang kita pelajari pada pelajaran kita. Pelajaran yang ke-16, apa judulnya? 16 yaqra'ul waladul Qur'ana sobahan. Iya, sehingga bisa jadi lam yaqra' al-waladu al-Qur'ana sobahan. Ya. Lam yaqra' al-waladu al-Qur'ana sobahan. Ya, yang ke-17 juga. Al-waladu yuridu an yaqra'al Qur'ana. Nah, ini yang kita pada pelajaran sebelumnya kita sudah menemukan seperti halnya kalau isim ya, seperti halnya kalau isim itu ada yang marfu, ada yang mansub, ada yang majrur. Kita untuk fi'il mudhari pada pelajaran itu kita belum ungkap, tapi kita sudah melihat ada fi'il mudhari yang marfu, ada yang mansub. Nah, hari ini yang baru nih. Untuk yang pertama dan yang kedua bisa kita lihat itu ada keberadaannya ya. Keberadaannya ada pada fi'il, ada juga di isim. Marfu, isim ada marfu, fi'il juga ada yang marfu. Isim ada yang mansub, fi'il juga ada yang mansub. Nah, yang ketiga itu yang akan ada perbedaan bahwa di isim ada yang majrur, nah di fi'il tidak ada yang majrur. Sebagai kompensasinya inilah yang akan kita pelajari pada hari ini. Ya, kita akan pelajari pada hari ini. Ya. Dulu di antara cara kita mengenali isim adalah isim, kan gitu ya. Kata isim kita kenali isim, jadi ada bunyi i gitu, bunyi i di akhirnya. Ya, i. Sehingga apa? Kalau pelajaran ke-17 ini al-waladu lam yurid al-waladu lam yurid an yaqra'al Qur'an. Nah, itu dia yang kira-kira yang akan menjadi dasar kita, yang akan menjadi topik pembahasan kita. Ya, topik pembahasan kita pada Ad-Dars Al-Ishrun hari ini. Nah, Dars Al-Ishrun. Nah, jadi awalnya tadi kita lihat lagi kembali kepada judul ibu-ibu Bapak sekalian sebagai patokan. Ini karakteristik dari buku Al-Arabiyah bin Namadzid yang kita gunakan ini berangkat dari pola. Ya, jadi berangkat dari pola, berangkat dari pattern, ya, pola. Ini saya kalau bayang-bayangkan tempat kita dipertemukan dulu di LBIK, kalau saya punya wewenang dan punya kesempatan untuk mengambil bagian dalam perubahan, saya akan lebih memprioritaskan pembelajaran bahasa Arab model ini daripada yang model ada sekarang.
Dengan pertimbangan apa? Yang ada sekarang itu untuk tingkat dasar bagus secara konsep pembelajaran bagus. Peserta diajar untuk belajar istima, belajar kalam, qiraah, kitabah. Tapi saya amati karena orang tua, mohon maaf ya ibu-ibu bapak sekalian, seusia itu kurang begitu nyaman ketika beliau-beliau diajak untuk latihan bercakap gitu. Kayaknya mungkin ada rasa malu, ada rasa enggan gitu. Beda kalau dulu waktu masih anak-anak diajak untuk bercakap-cakap kelihatannya pada semangat. Tapi kalau sekarang tua emang mau apa gitu, udah mulai bertanya. Emang mau apa gitu. Tapi itulah yang diembankan. Kalau ini kan tidak mengarah kepada percakapan jadi utama, walaupun memang menjadi bagian juga yang tak terpisahkan. Tapi yang dia prioritaskan adalah kemampuan membaca bermodalkan kosakata dan tata bahasa. Kelihatannya banyak peserta kita di LBIQ yang tertarik demikian gitu. Yang tertarik demikian. Ya, jadi kosakatanya sampai tingkat akhir juga demikian. Ya, baik. Ini sedikit sekilas info tentang saya kepikiran karena ngajar di bahasa Arab dasar 1 itu kelihatan gimana mendorong mereka itu. Kalau ngajar sama anak-anak kecil, anak-anak SMP, bahkan SD, SMP itu SMA senang mereka tuh. Wah, keren nanti bisa cap cip cup dalam bahasa Arab, ngomong sana dalam bahasa Arab. Tapi kalau orang tua karena apalagi aktivis majelis taklim yang terbiasa duduk datang dengar menyimak mencatat itu kayaknya diajak ngomong itu gimana gitu. Jadi harus penyesuaian lagi. Baik, yang kami tapi ya ibu-ibu sekalian, Bapak, lam yaqra al-waladu al-Qur'an. Nah, kemudian di sini tertulis lam yaqra'i. Nah, ini lam yaqra'i. Ini tidak berarti bahwa fiil itu kasroh, bahwa fiil itu majrur. Tidak berarti demikian. Tetapi itu adalah konsekuensi dari ada al setelahnya. Gitu ya. Konsekuensi dari al setelahnya. Jadi kalau mau dibaca bersambung gitu ya, baca bersambung, dia akan menjadi lam yaqra'i, lam yaqra'il waladu al-Qur'an. Nah, kalau dibaca putus tadi lam yaqra al waladu al Quran. Oke, itu sebagai pengantar clue untuk pelajaran kita pada hari ini, Ibu Bapak sekalian. Selebihnya ini sudah pernah kita pelajari. Selebihnya sudah pernah kita pelajari. Nah, kita pelajari sehingga ibu-ibu bisa menggunakan pengetahuan, wawasan, serta keterampilan yang sudah kita dapatkan sebelumnya untuk membaca langsung kalimat-kalimat yang menjadi teks pokok di dalam pelajaran kita ini. Iya. Baik, silakan siapa yang ingin mencoba untuk yang nomor pertama. Ya, saya coba. Ya, oke, Bu Ros, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Lam yakro salimun ad-darsa. Ad-darsusani min durusil Arabiyati. Oke, bagus. Berikutnya, nomor 2. Ya, saya Pak Guru. Silakan, Bu Nuri. Faqolal mudarrisu. Hal qara'ta hadzal darsa ya Salimun. Oke, terus berikutnya. Silakan Pak Bambang. Ya. Salam la. Oke, terus. Salam la lam akru'al darrosi ba'da istada. Iya, oke, bagus. Berikutnya nomor 4. Bu Suryana. Bu Uis atau Bu Suryana, silakan.
Bismillahirrahmanirrahim. La taf'al misla zalika ya salimu. Salimun apa salim? Yajibu alaika an tajtahida fi durusika. Iya, baik. Berikutnya. Wa anta ya Farida alam taktub hadhil hadarati. Iya, oke, bagus. Berikutnya nomor 6. Terus Balik lagi. ke buros berarti. Ya. Naam ya Ustaz. Lam uktubiha walam ahdur muhadaratal amsi. Beta qabla Oke, terus berikutnya. Saya berarti. Izan falyaktub kulla talibin hadhil muhadarata. Iya, oke, bagus. Berikutnya. wala tarjam ila baita qabla an tukabbiyaha ya faridatu. Iya, oke. Berikutnya. Anti. Oh ya. Ya Bu Suryana. Silakan, Bu Suryan. Ibu apa saya? Bu Suryana Iya. itu. Habis. Iya Bu. Wa anti ya Laila lima zalam tarji'i ila manzilika wa qad katabta muhadarata. Iya, oke, bagus. Berikutnya yang nomor 10. Ana antaziru sayyarata ya Ustaz. Iya, oke. Berikutnya. Udah sampai 12. Terus lagi. La tantaziri Terus. rotaki. Oke, berikutnya. Wal tarkabi sayyarati ma'i sa'uwasiluki ila manziliki. Iya, oke, baik. Oke, kita lihat ibu-ibu tadi sudah belajar membaca. Coba kita amati dari segi makna, pendalaman dari segi makna. Untuk kalimat yang nomor pertama, apa ada yang ingin ditanyakan? Tidak. Lam di sini belum apa tidak Pak Guru? Ini kalau kita mengatakan ya, kalau kita mengatakan belum atau tidak, kita pakai pemahaman sederhana dulu ya, pemahaman sederhana dulu. Ini kalau fi'il mudhari ya, kalau fi'il mudhari bermakna apa? Tidak. Ada makna apa gitu? Oh, dia belum ada sedang melakukan akan ya, akan ya, akan. Jadi kalau kita mau ya, kalau kita mau menegasikan sesuatu yang sedang terjadi,
atau sesuatu yang akan terjadi, Akan terjadi. Oh, berarti belum. mana yang lebih cocok kira-kira, kita mengatakan tidak atau mengatakan belum? Belum ya, berarti kalau di fi'il Nah, mudhari. ya kan lebih cocok bermakna belum. Belum. Hmm. Oke, terus nomor 2. Ya, dan Udah. Bisa ya, dipahami ya maknanya Ya. ya. Nomor 3. Dan ini belum. Ba'da istada. Apa sih? Ba'd. 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 Ini Oh, ya, ini gitu dulu. ya. Ya. Kemarin Pak Bambang waktu ketemu sama saya, Bapak manggilnya apa? Terus saya bilang, kan saya masih Pak Guru gitu. Pak Bambang nyebut iya. siapa kemarin? Ustaz. Ah, gitu tuh tulisan Arabnya gitu kalau mau mengatakan ustaz gitu. Gitu. Oh, jadi Ba'd ini bukan Ba'da ya, makanya bingung nih Ba'd. Ba'du gitu. Ba'du. Oh, demikian gitu ya, maksudnya demikian. Gitu. Nah, Artinya ini dalam konteks ya, dalam konteks dia artinya dia ingin mengerjakan sesuatu itu, mestinya sudah dikerjakan gitu. Mestinya sudah dikerjakan. Atau dia mestinya mengerjakan itu dalam tempo waktu yang dekat. Tapi dia belum gitu. Belum. Oh, Belum. Ini artinya belum ini tidak sampai, konteksnya tidak bicara tentang tidak melakukan sesuatu di masa yang sudah lampau. Gitu. Kalau untuk masa yang sudah lampau artinya kemarin, bulan lalu, sejam yang lalu gitu. Itu kita pakai tidaknya itu dalam konteks itu pakai tidak menggunakan fiil madin kalau gitu. Tapi ini kan masih dalam suasana kira-kira begitu ketika ditanya ya, apakah kamu sudah baca, maksudnya tadi sebelum ini gitu, dalam waktu ini, sebelum ini gitu, waktunya dekat ya. ya dekat Belum. gitu, kamu udah baca nggak gitu. Gitu. Oh iya, saya jadi belum. Ya mengatakan belum gitu, mengatakan belum. Gitu. Tuh. Jadi pakai ba'd. Jadi lebih dari segi waktunya lebih ada penekanan kepada unsur waktu yang ya kalau kemarin kita belajar bahwa mudhari itu bisa yaqra'u, bisa sayaqra'u. Nah, kalau sayaqra'u itu kan akan ya, penekasannya pada akan. Nah, tapi kalau yaqra'u ini cocok, ini lamnya ditambahkan ba'du kalau yaqra'u saja. Jadi lam diikuti ba'du gitu. Iya. Itu belumnya dalam waktu pendek Ya, ya. artinya kan Jadi dia mudhari nggak itu memakai kan madin ya. ya, mudhari itu kan ada makna sedang sih kan. Nah, ada makna sedang. Belum, tapi akan mau dikerjakan gitu maksudnya. Artinya dia belum mengerjakan sesuatu yang mestinya dia sedang kerjakan, atau paling tidak gitu. Atau sudah dia kerjakan ba'dunya marfu ya, Pak Guru, di sini dia jadinya marfu. Ba'dunya ya. Oh, jadi ini menguatkan bahwa belum mengerjakannya dalam waktu sebelumnya itu dalam waktu dekat ya, gitu ya, menguatkan itu ya. Iya. Oh, iya. Bahwa ini lebih pas untuk negatif kalimat sa'aqra'u gitu. Bukan, mohon maaf bukan. Untuk tadi ya,
yang pertama ini yang tidak pakai ba'du itu, itu yang lebih cocok untuk yang sa'akra'u gitu. Tidak pakai ba'du. Tapi ini apa dibacanya ba'du, ba'da atau ba'di kalau di sini? Apa dia bisa Ba'du. berubah Tadi marfu tadi. posisi apa gimana? Apa Kenapa? memang tempat? Maksudnya ba'du ini apa namanya sudah tetap seperti itu? Nanti penjelasannya adalah ini awalnya adalah ada ungkapan yang tidak muncul gitu. Ada ungkapan yang tidak muncul. Dia tidak ungkapan yang tidak muncul misalnya ba'da hadza. Oh, betul. Ya, ini. misalnya ya. Atau ba'dah atau bentuk. Nah, dia tidak sedang menjelaskan sebuah peristiwa yang terjadi kemudian diikuti oleh peristiwa yang lain gitu. Kalau itu yang dimaksudkan itu pakai ba'da. Gitu. Saya membaca Al-Qur'an setelah sholat tarawih. Nah, itu pakai ba'da itu ya. Itu. Seperti ketika kita mengatakan dalam pembukaan pidato amma ba'du. Itu tadi mau nanya sama Bang dari situ. Amma ba'du. Nah, kira-kira kalau itu amma ba'da haza. Gitu. Ini isim atau apa, Pak? Nggak punya pilihan lain. Kalau fiil jauh betul, kalau harf Isim. itu sama posisinya. Ini berkaitan dengan menunjukkan keterangan waktu. Tapi bukan zorof. Dia rofnya bukan. Ya, tapi dia di sini dia memiliki unsur waktu ya, unsur waktu, tapi dia tidak sedang menjelaskan Waktu. itu ya, tidak sedang menjelaskan waktu. urutan Iya, sesuatu gitu. Kecuali nanti kalau disebutkan secara spesifik setelah apa dia akan menjadi zorof. Gitu. Dalam pengertian itu ya, tidak ini dalam konteks ini sebagai kata isim secara umum gitu. itu seperti juga kulu ya, kula bisa kulu kan, gitu ya, seperti gitu ya. Itu ada penjelasan yang berbeda tentang itu. Kalau yang sama ini dengan kata qobla. Oh iya, zorof zamannya ya. Ya, Kalau yang itu yang ada dengan qoblu. Jadi dia bisa qoblu, bisa qobla, bisa min qobli. Gitu. Bisa itu. Tapi kalau yang standar itu ya qobla. Ya. Oke, itu untuk yang nomor 3. Berikutnya yang 4. Zalika itu secara secara dekatnya itu isim isyarah atau dia itu ada yang lain gitu. Karena kan di sini artinya seperti yang demikian itu misalnya gitu kan. Ya, itu. Iya. Ya, merujuk kepada perbuatan yang tadi. Perbuatan tidak membaca gitu ya. Perbuatan tidak membaca pelajaran yang dimaksud. Jadi untuk isyarah itu ya, untuk isyarah itu yang standar memang merujuk kepada sebuah kata tertentu.
merujuk kepada sebuah kata tertentu. Namun dia bisa juga tidak merujuk kepada kata tertentu, tetapi dia merujuk kepada ide gitu ya. Merujuk kepada ide, pada pemahaman yang sudah muncul di dalam kalimat sebelumnya. Iya. Itu ya untuk zalika. Yang berikutnya wa anti apa wa anta ini? lihat konteksnya, Bu, lihat konteksnya. Kamu, Farida, menulis ini apa namanya untuk ini menulis ini apa muhadharah tak. Mana? Untuk nomor 5 ada yang Iya. belum? Ada yang belum terpahami di situ? Ya Farida nama orang, Pak. Farid ya, iya, Farid nama orang. Farid. Itu laki, Bu. Iya, makanya pakai anti apa anti itu juta Farida. Farid Tapi ya. biasanya kayak, Ini bahasa Arab ya, Bu. Ini bahasa Arab. oh ya Allah. Kan nggak ada Biasanya tak Kan marbutohnya. itu ada itu tulisannya kan takut. Farida biasanya iya. Farid, ini Anta Farid berarti ya. wa anta. Farida Faridatun. Faridatu. Datu. Faridatu. Farid, ya, Farid, Ya, ya dia Faridu. menulis. Nah, kalau alam ini Ya Farid. ilmu, itu apa namanya? Ini adalah Alam ini gabungan dari dua kata ini. Ada A, ingat itu Hamzah ya, bukan Ain ya. Iya, Hamzah. A ini Pertanyaan, seperti pada aro'aita, seperti alam taro gitu. Ya. Ini A ini adalah kata tanya lam A. jadinya. Ya. Nah, kemudian lam, Apakah lam ini seperti lam di nomor 1, seperti lam di nomor 3 gitu. Ya, iya, tidak menulis. Apakah jadi bukan tidak? A, bukan A ya, bukan A, bukan A, tapi A. 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 Lam. Apakah? Iya. Apakah lam ini tidak Iya. atau Atau ini ya atau belum menulis? belum ya. Konteksnya di sini belum ya. Belum. Pidato, ya. Yang standar itu lam itu belum. Belum. Kecuali Belum. kalau ada ya, kecuali kalau ada konteks yang tidak memungkinkan kita untuk memahami dalam arti belum. Lam yalid ya. Lam yalid. Tidak dimasukkan. Lam yalid belum. Buat pidato itu menulis buat pidato muhadharah. Masalah. Anta ya Farid. Ya. Ini apa tadi? Saya masih ada itu tadi, masih berasa ada yang saya mau sampaikan terkait dengan ba'at. Ya. Kita kan ba'at itu zorob ya, ada zorob. Ya. Zorob apa? Zorob zaman lebih cocoknya ya. Iya, maknanya tidak kita pahami secara utuh kalau tidak digabungkan dengan kata yang lain. Nah, hubungan antara zorob dengan kata yang setelahnya itu kalau secara umum sih itu mudhof ilaih. Walaupun kita pernah menggunakan istilah zorob mazrub gitu ya. Ya. Gitu. Walaupun setelah kita menggunakan zorob mazrub. Jadi kalau mudhof ilaihnya muncul gitu ya, itu dia mansub. Nah, kalau mudhof ilaihnya tidak muncul, itu yang tadi dia jadinya
dibaca marfu. Dari mana dipahami gitu ya? Dari mana dipahami kalau mudhaf ilaihnya tidak muncul atau tidak disebutkan, itu dari konteksnya. Oke. Itu nomor 5 tadi ya, Farid ya, bukan Ya. Faridah, bukan Faridah, Farid. tapi Farid. Farid. Ya, Ada katanya. nggak Farid tahu ya. Farid? Dan kamu ya Farid. Nomor 6. Apa? Gimana? Nomor 6 ada yang belum terpahami? Ya Ustaz. Tuhan. Belum. Ngerti. Kata Tuhan. Kalau nomor 6 gitu, itu kalau di nomor 6, lam ahdur, ini kira-kira belum apa tidak? Tidak. Tidak. Ya, kalau di sini Tidak. lebih cocok bermakna tidak. Tidak. Karena muhadharah, karena perkuliahannya ya, Udah perkuliahannya selesai. sudah berlangsung Gitu. kemarin. Berlangsung, iya. Iya Ustaz katanya. Iya. Belum. Jadi karena kan kalau sudah berlangsung tidak apa namanya tidak pas dipahami, artinya belum. Saya belum menghadiri kemarin gitu, berarti kan tidak. Nah, ini artinya bahwa kalau kita punya pemahaman madin itu untuk masa lampau, mudhari itu untuk masa sekarang, masa yang akan datang kebiasaan, amr itu waktunya sekarang atau masa yang akan datang untuk perintah. Itu standar ya, itu makna yang standar. Artinya makna pemahaman dasar. Ketika sudah bergabung dengan unsur-unsur lain di dalam kalimat, itu bisa berubah gitu. Bisa berubah bahwa madin kemudian bermakna akan, bisa demikian. Atau sebaliknya mudhari bermakna sudah, itu bisa. Seperti ini. Lam ahdur ini kan tidak hadirnya kapan? Kemarin. Walaupun ahdur ini mudhari, tapi itu berkaitan dengan peristiwa yang terjadi di periode sebelumnya gitu. Jadi dia bermakna. Berarti lihat konteks juga ya. Ya, betul itu. Kalimat itu. Nah, itu artinya bahwa kita dalam memahami bahasa secara umum ya, itu tidak bisa terlepas dari konteks. Dari mana kita memahami konteks ya? Dari kalimat. Karena itu cara terbaik kita mempelajari kaidah itu adalah dengan mendengar langsung yang punya bahasa orang Arab ketika berbicara. Namun karena kita keterbatasan terkait dengan sumber daya manusia yang bisa begitu, maka yang paling mungkin adalah dengan banyak membaca. Tapi kalau banyak membaca, kita akan kesulitan. Sebenarnya mana yang kita butuhkan bagi pemula, karena memang harus cepat dalam target, maka kita harus membaca contoh-contoh yang sudah diambil ya, contoh-contoh yang diambil dari ungkapan, ucapan orang-orang Arab asli gitu. Karena itu tapi ya. kalau kita mendengar itu Pak Guru susah karena Kenapa? mereka kan bahasanya sendiri. Kalau kita dengerin, misalnya kita lihat di YouTube atau apa gitu, orang Arabnya sendiri susah karena cepat. Terlalu cepat ya, Bu Nuri ya. Kalau dalam konteks itu ya, orang pakai bahasa asing, orang Indonesia pun kan kadang-kadang kita nggak ngerti itu. Kalau cepat. Bisa jadi karena kecepatan, bisa jadi karena nggak jelas suaranya, bisa jadi dia bicaranya tidak terstruktur. Ya kan ada orang yang bicara itu ya entah apa yang dibicarakan, pokoknya berbunyi sajalah. Bisa jadi karena tema pembicaraannya itu di luar dari wawasan kita. Mungkin ada bahasa selengeannya gitu juga kan. Nah, tambah lagi soal-soal itu. Jadi apalagi kalau itu bahasa. Ya, kalau saya suka coba dengerin nih berita dalam bahasa Arab. Karena itu caranya kan posisinya begini ya, kita mungkin
karena sudah terpengaruh oleh kebiasaan kita belajar itu. Kebiasaan kita belajar itu kan guru kita biasanya setiap kata diartikan, setiap kata diartikan, setiap kata diartikan. Itu terpengaruh dalam cara pikir kita. Kita kemudian terbentuk pemahaman bahwa seolah-olah untuk bisa mengerti apa yang orang lain bicarakan dalam bahasa Arab termasuk itu, kita harus mengerti kata demi kata yang dia kata per kata Padahal ya, tidak iya begitu. Padahal nangkep Iya. poinnya aja ya Pak Guru. Iya. Oh ini maksudnya ini gitu. Tidak begitu. Nah, saya pun, siapapun juga ketika sedang berbicara, kan kita nggak ingat itu kata demi katanya. Persisnya apa, tapi kan kita punya kesan umum, ada pemahaman umum yang kita, oh itu maksudnya. Kalau itu yang kita lakukan, maka insya Allah ketika kita berusaha untuk mendengar, orang Arab juga akan merasa lebih dimudahkan. Karena itu Ibu Bapak sekalian, saya mencoba untuk mengaplikasikannya di kelas-kelas yang saya temani belajarnya, saya bimbing itu, tidak minta, coba terjemahkan, kecuali kalau memang ada kebutuhan itu. Saya lebih sering mengatakan apa yang Ibu Bapak pahami gitu. Pahami, iya. Itu. Walaupun nanti ketika kita bilang begitu, tetap aja respon dari Ibu Bapak itu diterjemahin per kata gitu. Karena saya mengatakan wajar, itu karena efek dari kebiasaan lama yang sudah sangat Yang harus dirubah. Karena khawatir kalau satu kata itu ada makna yang penting gitu. Jadi bisa akhirnya kan kita berkata begitu, seolah-olah karena kita dulu diajar dengan cara setiap kata diartikan, kita menganggap bahwa setiap kata itu penting gitu. Sehingga ketika ada yang kita tidak ketahui, kita berpikir jangan-jangan itu juga penting seperti hal yang lainnya. Maka kita bisa mengubah cara. Ya, persoalan ini memang tidak sederhana karena persoalan kebiasaan ya. Mengubah kebiasaan itu tidak selalu mudah. Ini apalagi kalau sudah melekat itu persoalan mentalitas. Gitu. Secara umum Ibu Bapak sekalian, kita bicara tentang kita sebagai orang Indonesia. Secara umum kita dari kecil sampai kita dewasa belajar itu kita berada pada posisi pasif secara umum. Gitu. Sehingga kita ketika kita diajak untuk bisa aktif, mulai ada rasa ketidaknyamanan di hati kita. Kemudian kita orang Indonesia, budaya kita secara umum itu sangat memperhatikan soal perasaan. Unggah-ungguhnya banyak orang Indonesia. Sehingga kita orang Indonesia, kecenderungan kita itu tidak kritis. Karena kalau kita kritis, khawatir nanti akan menyinggung perasaan orang. Jadi jiwa kritis kita itu tidak ditumbuhkan. Kan karena patriarkat, kan anak-anak kita juga, jangan nanya, nggak usah ngomongin itu. Kita dibentuk begitu. Ketika kita mau bertanya, kita udah dilarang untuk bertanya. Sampai akhirnya dari kebiasaan itu kita tidak kritis, sehingga ketika ada pembelajaran yang menuntut kita untuk aktif, kritis dengan diajak dialog, ditanya apa alasan dan sebagainya, kita tidak nyaman dan narik diri. Gitu. Itu tadi ya, soal kebiasaan. Oke, berikutnya nomor 7. 7. Idan. Kalau begitu ya maksudnya idan tuh kalau begitu. Kita bisa mengatakan kalau begitu, jadi dengan demikian kan bisa begitu. Oh, iya. Dengan demikian. Fal yaktub ini 3 kata ya. Iya, fa, lam. Ada fa, kemudian ada lam. Awalnya liyaktub. Liyaktub. Ibu-ibu ya, kalau kita ini ya, kita kan sudah pernah belajar ya. Fi'il ya, belajar fi'il. Walaupun kita sudah madin dan mudhari yang kita bahas di kelas kita, tapi di tempat lain insya Allah sudah pernah kan kita bahas. Untuk fi'il amr kita akan bahas secara khusus nanti di pelajaran kita yang ke-21 ini. Nah, tapi secara umum kita kan udah belajar ya, bahwa fi'il itu kita biasa mengklasifikasikan fi'il menjadi 3. Ada madin, ada mudhari, dan ada
Amr ya. Tuh. Coba kita lihat dari segi ya, kita lihat dari segi waktu. Madin itu waktunya apa? Standar yang biasa? Udah lampau. Lampau. Kalau mudhari? Sedang Sedang dan akan datang. Ya. Kalau amr? Perintah. Nah, itu jangan begitu cara berpikirnya, karena clue-nya apa? Waktunya coba. Biar dapat Waktunya. idenya. Kalau amr waktunya gimana? Amr waktunya. Kapan saja? Sekarang ya. Kalau namanya kapan Sekarang. saja itu apakah Pak Bambang kalau sudah masuk ruang Zoom, saya cocok bilang Pak Bambang masuk. Kan udah. Masuk. Ya. Udah masuk kalau. Jadi kita nggak bisa mengatakan kapan saja. Gitu. Harus fiil kan terikat waktu. Apa? Kalau amr apa waktunya? Waktunya segera. Itu artinya apa? Sudah apa akan? Kalau segera. Akan. Kalau kita mengatakan segera itu sudah atau akan? Akan. Kalau akan berarti dia punya persamaan irisan dengan mudhari kan. Ya makanya gitu di sini lamnya untuk ini ya. Nah, gitu ya ininya ilmunya. Nah, karena dia sama, maka gitu. Karena amr dan mudhari itu sama dari segi itu, maka bisa juga kemudian ketika kita memahami amr itu perintah, bisa juga perintah itu pakai mudhari gitu. Itu ilmu berikutnya. Bagaimana caranya mudhari itu supaya dia bermakna perintah, bukan bermakna sedang, bukan bermakna akan, misalnya gitu ya. Kalau mudhari itu supaya dia bermakna akan, kita tambahkan apa? Lam ini tadi. Sin ya, sin yang kita pelajari. Supaya dia bermakna akan. Akan. Ya, sin. Ya, akan. Nah, tambahkan sin. Nah, kalau dia bermakna sedang, jangan tambahkan sin. Nah, kalau ini tadi supaya dia memiliki makna perintah, tambahkan lam. Gitu. Tambahkan lam. Itu ya ilmu yang titik kedua. Berawal dari tadi ya pemahamannya ya, bahwa dari segi waktu mudhari dengan amr itu sama. Ada persamaannya lah gitu, biar ini tidak terlalu berat ininya ngingatnya. Antara mudhari dengan amr itu ada persamaannya. Nah, amr untuk perintah, mudhari juga bisa untuk perintah. Lalu bagaimana supaya mudhari itu untuk perintah? Ya, perintah. Nah, maka caranya adalah dengan lam. Tuh. Jadi kita akan dengan apa namanya tadi? Mudhari bermakna perintah karena ada apa? Ada lam. Ada lam. Lam. Maka kita bisa sebut lam ini berarti lam amr gitu. Iya, lam amr. Kan gitu ya. Ya, berikutnya ini berdasarkan pemahaman kita secara umum. Kalau amr itu ujungnya biasanya sukun apa bukan? Sukun. Nah, karena itulah kemudian kita bisa berkata mudhari yang memiliki makna amr selain di awalnya ada lam amr, ujungnya juga sukun. Maka dia bacanya liyaktub awalnya gitu. Yang nomor 7 ya. Liyaktub. Kemudian ketika ada fa, biar ringan dalam ucapan, fal yaktub. Oke? Untuk nomor 8, silakan. Seumpama ada yang ingin didiskusikan. Aman ya? Oh, berarti nggak yang lam di sini tadi sama ya la ini ya. La. Jadi fungsinya perintah dalam ini larangan ya Pak Guru. Nah, ya begitu berikutnya. Berikutnya begitu. Berikutnya begitu ya. Tadi ya ilmunya apa? Mudhari dengan amr itu punya persamaan dari segi waktu. Nah, dengan demikian kita bisa juga sebagaimana halnya kita bisa
memerintahkan sesuatu menggunakan fiil amr, maka bisa juga kita memerintahkan itu menggunakan fiil mudhari tambah lam. Ya. Fiil amr itu, ya, kalau fiil amr itu bermakna perintah, itu kan kita punya ada amar ma'ruf nahi mungkar, ya. Ada amar ma'ruf nahi mungkar. Itu seperti ada kanan, ada kiri. Gitu ya. Seperti ada terang dan ada gelap, seperti ada putih, ya, hitam dan putih. Jika kanan lawannya kiri, maka ma'ruf itu lawannya Mungkar. mungkar. Nah, jika ma'ruf lawannya mungkar, maka amr lawannya Itu nahi ya. nahi. Jadinya kan. Sebagaimana tadi nahi itu akannya larang kan, melarang. Ya, nahi. Bagaimana tadi kita pahami bahwa mudhari itu bisa untuk memerintah amr, maka mudhari itu bisa juga untuk melarang. Ya, melarang berarti jangan. Itu. Lamnya lam nahi ya. Nah, jadi ada la gitu. Sebagaimana halnya kalau amr tadi itu, ya, amr itu fi'il mudhari yang amr tadi ujungnya sukun, artinya ini nanti akan kita kenal dengan istilah majzum, maka fi'il mudhari yang terletak setelah la yang bermakna jangan itu juga akan majzum. Majzum. Kalau ini yang di sini kan anti ya domirnya, dia berarti itu ya nunnya nggak dibawa Ya. ya. Nah, tapi kan kalau kita anti gitu ya, anti tuh. La, gimana ceritanya kalau begitu ya? Sukun, kita pakai ilmu pemahaman sukun ya. Tuh, jadi la untuk anti awalnya adalah tarji'i. Nah, kita bayangkan bahwa kalau Sama. begitu la tarji'ina itu yang awalnya nunnya fathah, kalau disukunkan jadinya repot. Jadinya kan gitu ya. La tarji'i. Gimana itu nunnya kalau nggak berbunyi? Bisa nggak? La tarji'i. Gimana nunnya ketika sudah disukunkan? Ini nggak ada. Nggak bunyi sama sekali kan jadinya? Iya. La tarji'i. Mau dibaca apa gitu kan? La tarji'i. Seperti pada lan dan an kan ya. Ya. Yang Sehingga ada. kemudian ini supaya tidak nganggur, kelihatan pengangguran itu tidak muncul, supaya pengangguran nggak kelihatan, jadi pengangguran terselubung. Terselubung. Kan nggak kelihatan tuh. Kelihatan kayak sibuk, tapi karena dia lagi nggak masuk. Itulah tarji'i. Oke, itu nomor 8. Nomor 9. Pak, mau tanya sebentar. Ya, Itu silakan. kan dengan qoblaan taktu biha ya. Hmm. Nah, fungsinya an itu sebenarnya apa sih? Maksudnya bagaimana kalau kita mengucapkan qobla an taktu biha langsung seperti itu gitu. Fungsinya apa ya? Nggak usah pakai an gitu. Iya, maksudnya gitu. Iya, bisa misalkan. Yang saya tahu mah pemisah antara dua fiil. Coba lagi mana, Bu? Tuh, Bu Suryana udah langsung keluar, Pak. Memisahkan dua fiil. Katanya ingetnya gitu. Kemarin Iya. benar Pak, tidak. Iya, itu dia. Itunya. Langsung jawab Bu Suryana. Apa? Begini ceritanya kan itu. Masih ingat tadi cerita kita yang sebelumnya tentang Ba'da? Ba'da. Ba'da. Oh, tadi ini. Iya. Tentang Ba'da ingat ya? Iya.
Apa tadi kita nggak istilahkan? akan mau dikerjakan. Ya, Tentang bukan. waktunya Yang sedikit. ada tadi penjelasan kita bahwa ba'da dulu kita biasa menyebut itu zorob. Oh, Itu, yang tapi zorob. kita zorob mazrob, tapi sebenarnya itu bisa juga disebut sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Mudhof ilaih. Begitu juga halnya dengan qobla kan gitu ya. Iya. Ya, Berarti qobla itu setelahnya adalah itu. mudhof. Mudhof ilaih. Ya, mudhof ilaih itu kan ilmunya gimana? Apakah mudhof ilaih itu ada dari fiil? Tidak, isim. Tidak, karena itu dari isim. Isim. Nah, lalu bagaimana halnya dengan ini gitu? Tuh. Apakah ibu-ibu nanti kan ilmunya ilmu akan tingkat tinggi sih, ini maksud saya tidak di ini, tapi karena ada pertanyaan ke sana, mudah-mudahan ini jadi ilmu. Nah kan setelah qobla adalah mudhof ilaih. Mudhof ilaih itu adalah isim. Isim. Apakah ibu-ibu pernah atau ingat bahwa masdar itu isim apa bukan? Isim. Nah, Isim. masdar adalah isim. Yang ibu-ibu ingat, pelajari, masdar itu ada berapa? Ada masdar ini, ada masdar, masdar sorry sama masdar mustaq ya. Sorry sama masdar mustaq ya. Ya, kan Iya. ada istilah masdar sorry dan masdar Hmm. muawwal. Masdar Muawwal. muawwal itu bagaimana ceritanya? Oh iya, dari itu. An plus fiil mudhari. Fiil Itu mudhari, ya. jadinya Bu Uis ini. Tuh. Jadi dia an plus fiil mudhari itu adalah masdar muawwal. Masdar itu adalah isim. Jadi cocok, kemudian dia mudhof ilaih gitu. Kalau tidak ada annya, dia tidak akan menjadi masdar muawwal. Dia akan tetap sebagai fiil. Kalau tetap sebagai fiil, maka dia tidak bisa kita posisikan sebagai mudhof dan mudhof ilaih. Gitu. Maka kemudian, karena ini penjelasan ini ada panjang ceritanya, kita pakailah ungkapan sederhana. Itu di antara peranan an adalah gitu untuk memisahkan antara dua fiil gitu. Walaupun tidak semua kan, ada juga bisa langsung gitu. Memisahkan antara dua fiil. Biar nggak tabrakan katanya. Itu. Ini aktif, ini punya dua anak, anak pertama aktif, anak kedua aktif. Nah, nanti kalau nggak ada pemisahnya jadi itu sama-sama fiil. Nah, kalau ini ceritanya bukan yang itu nih Bu Suryana, karena qobla itu bukan fiil. Tapi ceritanya tadi, cerita kita awali dari mudhof dan mudhof ilaih. Ada yang terpahami dari penjelasan saya, Bu Ois? Ya, insya Apa Allah. kalau Ibu ungkapkan dalam bahasa sendiri? Jadi apa namanya? Tergantung kita konteksnya mau seperti apa berbicara gitu loh. Pada saat kita apa namanya? Untuk memudahkan pembicaraannya kita bisa langsung dengan menggunakan masdar gitu kan. Saya kan gitu. Atau misalkan dengan tadi muawwal gitu loh, yang sedang akan berlangsung gitu, apa sedang berlangsung seperti itu, apa seperti itu ya? Iya, iya. Dan ingat bahwa itu kan pilihan, memang tentu bahasa umumnya tergantung niat. Kalau pakai fiil itu kan ada kaitannya dengan waktu. Nah, perbuatan ada kaitan dengan waktu. Kalau masdar perbuatan juga, tapi dia tidak terikat dengan waktu. Iya, maksudnya tergantung kondisi ya. Iya, gitu ya. Jadi bahasa Arab konteksnya luar biasa itu gitu. Ketika kita menganggap bahwa waktu itu menjadi penting, kita pakai an plus fi'il mudhari, masdar muawwal. Tapi kalau kita pembicara bukan menekankan unsur waktu, dia hanya sekedar ingin menunjukkan perbuatan, dia pakai masdarnya masdar sorry gitu. Karena ini konteksnya disuruh itu ya,
kerjain yang kerja tulis di rumah. Ya kan ada ini tentang peristiwa yang sedang Kayaknya. berlangsung gitu. Jadi dia harus pakai ini kan dalam waktu dekat harus dikerjakan. Iya. Dekat waktu. Salim, si Laila nama si Parit ya. Si Parit ini depannya. Si Parit, si Laila. Nomor 9. Nah, nomor 9. Ini ada Laila. Salim, bukan hanya si Farid situ kan. Ada Salim, Iya. Salim, Ada Farid, Farid, Farida, sama Laila. Si Laila. ada Laila. Ada Laila. Iya, peran Laila, peran si Ada Farid. nomor 9? Boleh 5 dalamnya. Nomor 10. Lunjur, lihatlah. 5 aja, tadi masih 9 Pak Guru, 5 aja. Iya. Kenapa? Kenapa? Belum Apa? kembali ke rumahmu. Kod katabti, maksudnya kod katabti, sebelum Di kau nomor nulis 8 gitu. kan dibilang ya, Ah, boleh pulang kalau sudah mencatat. untuk Farida. Gitu. Yang nomor 8 kan untuk Farida, nih yang untuk Ya Laila. kan dia bicara begitu. Bicara begitu. Secara umum kan awalnya gitu ya. Secara umum kan di nomor 7 dikatakan bahwa semua harus nulis, nggak boleh, tidak boleh ada yang tidak menulis. Nah, dia guru ini lihat ini si Farida kelihatannya gimana gitu si Farida. Dia sebutlah nama itu secara khusus gitu. Dia sebutlah nama itu secara khusus. Nah, dengan kata lain bahwa ini tuh, harus nulis nih Farida karena mungkin kelihatan enggan-enggan begitu disebut nih Farida. Dan pulang sebelum nulis ya. Si Laila aku udah selesai. Tetapi enggak pulang. Oh iya kontes. Kenapa kamu nggak pulang ke rumah? Padahal kamu udah nulis ya. Iya, kan udah selesai mencatat pelajaran. Mengapa tidak? Kok belum pulang? Ke rumah. Oh iya. Dan saya menunggu. Minta Lord. Nomor 10, mengapa dia belum pulang? Karena nunggu jemputan. Menunggu jemputan. Nunggu. Wah, kayaknya gurunya lagi PDKT. Enak nih. Yang kau tunggu mobilmu diajakin ya. Ini Nggak usah tunggu katanya. Ayo ikut saya. Jangan Jadi saya anterin ke rumah. mobilmu. Senang nih. PDKT. Kayaknya dulu nih Bu Ros ada cerita begini kayaknya Bu Ros. Mau pulang kemana katanya. Pakai apa katanya naik kereta. Udah nggak usah repot-repot. Ikut saya aja yuk gitu. Ya. Maka di sela-sela perjalanan dari LBIK ke rumah gitu. Kuc-kuc Ntar hotahe. lewatin deh katanya. Gitu. Searah ya. Saya lewatin rumahmu. Enggak searah. Makanya Bu Ros itu di TikToknya lagunya Sepanjang Jalan Kenangan. Ya, baik Ibu-ibu sekalian, itu dia. Itu dia kajian kita pada kesempatan kali ini. Tolong ini ditindaklanjuti ya. Ini tolong ditindaklanjuti. Informasi barunya adalah untuk ini yang tadi ada wahai-wahai itu ya. Ya salimu ya. Ya salimu. Oh, nggak pakai salimun jadi ya? Ya salimu. Nanti kita akan bicarakan secara khusus itu ketika bicara tentang kata-kata untuk memanggil yang diistilahkan dengan hurufun nida. Jadi ya salimu. Kalau saya ingatnya ya Muhammad. Kan ya Muhammadu. Iya. Muhammadu ya kan Muhammadu ya. Kalau berarti ya Ustazu dong ya. Ya Ustazu itu. Ya Ustaz. Iya. Ya Ustazu. Itu ya. Kemudian tadi dimantapkan lagi di kata-kata yang ujungnya sukun ya.
atau yang ujungnya nunnya dihilangkan. Lam yakro, kemudian la taf'al, kemudian berikutnya lam taktub, kemudian berikutnya lam ahdur, kemudian berikutnya fal yaktub, kemudian berikutnya la tarji'i, kemudian berikutnya adalah lam tarji'i, lam tarji'i, kemudian berikutnya la tantaziri, kemudian yang terakhir adalah wal tarkabi. Wal tarkabi ini mirip seperti tadi ya. Iya, Seperti fal. perintah jadi ya. Tiga Fal kata. yaktub. Wal tarkabi. Lamul Ya, amr. itu sebagai tindak lanjutnya diberi syakal lengkap ya, sebagai bentuk penguatan untuk pelajaran kita pada kesempatan kali ini. Nanti pada pertemuan kita yang akan datang atau ibu-ibu Bapak sekalian nanti kita dengarkan bacaannya atau mau dikirimkan juga boleh di Japri sehingga kalau ada sempat nanti saya komentari gitu. Syukur-syukur sebenarnya Ditulis. seperti Pak Bambang kemarin kita bisa bertemu tatap muka langsung. Jadi saya cepat ini Pak gitu. Ya Pak Bambang ya. Ketemuan ya. Ya, saya baru berani ngajak ketemuan yang cowok nih, yang cewek ikut agresif. Ya, kecuali kalau saya diajakin rame-rame, Pak Guru yuk kita buka puasa bareng, beda ceritanya. Baik, ibu-ibu sekalian, itu kajian kita untuk pelajaran kita yang ke-20 ini. Insya Allah kita akan lanjutkan agenda kita pada pertemuan berikutnya, mengamati hasil menindaklanjuti dari apa yang kita bahas tadi, lebih teliti lagi di dalam membaca berdasarkan pemahaman, lalu kita akan lanjutkan berikutnya dengan tadribat. Baik, ibu-ibu, Bapak sekalian, kita syukuri apa yang bisa kita kaji pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan ini bisa menjadi amal soleh, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, untuk itu mari kita syukuri bersama dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih ibu-ibu Bapak sekalian untuk partisipasi aktifnya, untuk kesabarannya, ketekunannya. Mudah-mudahan Allah memberikan rahmat kasih sayangnya kepada kita, membukakan hati pikiran sehingga kita bisa lebih optimal di dalam memahami bahasa yang Allah tentukan, Allah pilihkan bagi manusia sebagai bahasa kitab sucinya. Demikian, sekali lagi terima kasih, mohon maaf untuk segala kekurangannya. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Guru. Ya, sama-sama. Assalamualaikum Insya Allah. warahmatullahi wabarakatuh.